Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Marhaban, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SDIPS Bantar-Bantar 1 Kota Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Bau Kanang SPD. Beliau adalah guru kelas 4D di UPT SPF SDIPS Bantar-Bantar 1 Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu Bau Kanang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan saat saya melakukan supervisi kelas? Pelajaran yang akan saya ajarkan Bidang studi IPAS ya Bu, berarti fase B. Pertanyaan kedua, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? tujuan pelajaran akan dicapai pada pembelajaran kita sendiri. Peserta didik dapat menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Berarti Ibu ini ingin tujuan belajarnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Atau ingin Ibu lakukan observasi atau ingin saya amati? Area pengembangan yang ingin saya capai dari saya pada pembelajaran saya yaitu budaya positif tentang siswa yang telah disepakati pada bisa belajar dan juga adanya pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional peserta didik. Baik. Berarti ada 3 Bu ya. Yang pertama ingin diamati yaitu tentang budaya positifnya, apakah sudah terbangun atau belum. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi, apakah selama Ibu melakukan pembelajaran ini diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran sosial emosional siswa, bagaimana siswa menunjukkan kesadarannya, kemudian bagaimana dia kesadaran diri dengan kesadaran sosialnya, rasa tanggung jawabnya, dan lain-lainnya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran itu Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran. Dari segi strategi pembelajaran maupun metode, saya menggunakan model pembelajaran khusus. Dengan metode ada sarana, tanya jawab, diskusi, penugasan. Ya, baik. Berarti Ibu ini akan menggunakan model pembelajaran keterampilan proses, kemudian metodenya itu ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, ada demonstrasi juga ya Bu ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media pembelajaran yang saya gunakan ada laptop, ada proyektor, Ya, ada LCD, ya Bu. ada penunjang lain seperti Paket ya. Iya Bu ya. Berarti Ibu ini akan menggunakan teknologi seperti laptop, kemudian LCD, proyektor, dan Ibu akan juga menggunakan LKPD. Begitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di jam berapa? Insya Allah kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan Rabu 31 Juli 2024 di jam pertama. Berarti nanti di hari Rabu
tanggal 31 Juli 2024 di jam pertama ya Bu. Saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan percakapan? Dengan adanya percakapan ini, saya bisa mempersiapkan bagaimana saya bisa merancang pembelajaran saya sebelum Melakukan supervisi di kelas saya. Iya, berarti Ibu ini sudah merasa siap nantinya. Jadi Ibu lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan pembelajarannya. Gitu ya Bu ya? Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ingat apa kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas, tak? Tidak bisa apa kalau belajar? Makan. Ya, bisa makan, tidak bisa ribut, tidak bisa apa lagi? Oke. Harus bekerja dengan tenang, sesuai dengan waktunya. Ngerti Maki? Sekarang tanya dulu, siapa yang pernah makan keripik singkong? Semua pernah? Pernah semua? Pernah. Kerupuk ubi. Yang makan buah mangga? Suka buah pepaya? Oke, semua. Singkong, mangga, buah pepaya itu adalah apa? Tumbuhan. Toh? Kalau buah pepaya atau buah mangga itu apanya tumbuhan? Buahnya. Itu adalah salah satu bagian dari tumbuhan. Karena ini kita mau belajar mengetahui bagian tumbuhan, ibu akan memperlihatkan gambar. Bisa dilihat gambarnya. Coba kamu amati dulu ini gambarnya. Gambar apa yang kamu lihat itu? Siapa yang mau sebutkan gambar apa itu? Ya, gambar apa? Pohon mangga dan pohon pepaya. Pohon mangga sama pohon pepaya. Ada apanya itu pohon mangga sama pohon pepaya? Yang bisa tunjuk, yang mau jelaskan dulu di atas satu orang. Ayo, siapa yang mau? Coba dulu, lihat di atas dulu. Tunjukkan yang mana bagian-bagiannya dulu. Apa yang mau tunjuk? Sudah tahu ya pohon mangga sama pohon pepaya Pak? Ini apanya? Apanya? Ini apanya? Ini apanya? Oke. Karena ini ada contoh dari satu tumbuhan. Tumbuhan apa namanya? Tumbuhan apa? Mangga sama pepaya. Jadi ibu akan memperlihatkan juga bagian-bagian tumbuhan, satu gambar yang ada bagian tumbuhan dengan ada fungsinya atau kegunaannya. Ngerti Bang? Kita lihat dulu lagi di atas gambarnya. Di sini ada akar. Coba kamu lihat dulu bukumu di halaman 7. Sudah, Bu. Sudah lihat? Sama kita cocokkan, lihat dulu bukumu. Sudah lihat? Sudah. Coba. Di sini ibu tunjuk dulu di bawah yang di dalam tanda ini ada apa? Ada apa di situ? Ada akar. Apa gunanya akar? Untuk menyerapkan di dalam tanah. Menyerap air dan menopang menopang tanaman. Terus lihat lagi di situ. Naik ke atas, apa lagi nih? Ada batang. Coba lihat apa gunanya batang? Mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Terus lagi, kita lihat lagi. Ada apa ini? buah. Buah. Apa gunanya buah bagi tumbuhan? Sebagai apa? Sebagai apa di situ? Sebagai apa? Sebagai cadangan makan. Iya, melindungi juga biji. Terus lagi, ada apanya lagi setelah itu yang di atas lagi? Yang mana daun? Ini daun. Apa gunanya daun? Iya, jadi ada pertanyaan, kenapa dibilang daun tempat masak makanan? Ada yang tahu? Kenapa? Agar tanaman bisa tumbuh. Agar apa lagi? Supaya makanan bisa apa? Tumbuh. Jadi dia perlu apa? Perlu apa sih kalau kita mau tumbuh? Perlu apa? Makanan, air, sama dengan tumbuhan. Tapi tumbuhan dia memasak makanannya sendiri. Mana dia masak? Daun. Terakhir lagi ada bunga.
Menjadi dia gambar apa? Dari kesadaran. Pertumbuhan itu. Tapi kalau berkembang biakan dari apa? Menjadi banyak. Menjadi banyak. Itu namanya berkembang biak. Kelompok fungsi itu bagian tumbuhan yang ada fungsinya. Bisa ibu bagikan? Ayo, balemi dengan kelompok tak masing-masing. Ayo, lengkap nih. Keluar dari situ dong nih. Atas dipegang. Yang lain juga bisa lihat di situ di cetak yang halaman 7 tahu ada yang baca. Ayo baca nih cepat. Jadi semua sudah membaca? Sudah. Sudah. Siapa yang mau menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang tadi kamu baca? Nah, silakan. Cocok nih? Coba kita ulang. Berapa? Apa? Satu. Oke, kasih dulu tepuk tangan yang siap. Sekarang ibu mau tanya lagi. Siapa yang mau jawab? Apa fungsinya dari akar? Apa fungsinya akar ini loh? Besar suara ibu tidak dengar. Apa dia bilang? Benar nih? Benar. Kalau fungsi batang, siapa yang ingat fungsi batang tadi? Apa fungsi batang? Mengalirkan nutrisi. Terus lagi, apa fungsinya daun? Untuk apa tadi? Untuk memasak makanan. Apa gunanya buah? Menyimpan cadangan Iya. makanan. Terus lagi apa gunanya biji? Untuk apa? Untuk dia apa biji kembali? Iya, ditanam kembali. Terus lagi, siapa yang lihat fungsinya bunga? Kelompok sini untuk apa bunga? Apa bunga untuk apa? Alat apa? Iya, alat berkembang biakan tanaman. Oke, kasih dulu jempol, tepuk tangan dulu untuk semuanya karena ingat sudah tadi yang dibaca. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kamu sudah lihat mengamati pohon apa tadi yang kamu amati? Pohon mangga. Pohon apa? Pepaya. Ya. Terus lagi yang kita baca tadi lagi bagian tumbuh. Sekarang kita bisa keluar ke halaman sekolah. Kita lihat tumbuhan yang ada di sekolah kita. Kebetulan di sekolah kita ada pohon mangga dan juga dia ada sedang berbuah. Jadi kita kalau di luar nanti kita tertib kan? Tidak ada yang mau dorong-dorong, tidak ada saling mengganggu di sana di luar. Oke, siap untuk keluar? Bawa saja buku catatannya. Nanti kita lihat di situ betul-betul yang mana bunganya, mana daunnya, mana batangnya. Artinya kita lihat tumbuhannya. Oke, silakan keluar. Kita pergi. Sekolah. Kita sudah berada di bawah pohon mangga yang ada di Sekolah. di halaman sekolah. Ibu mau tanya dulu, tunjukkan yang mana batangnya? Ini. Yang mana akarnya? Ini. Di bawah apa?
bunganya? Ini. Mana? Ini. Itu tuh ya ada bunganya itu sana. Nah, jadi sudah lihat ini? Ini tuh sana. Itu di sana bunganya. Sana di atas. Itu sudah di atas juga. Itu tuh. Mana itu? Iya. Jadi sebenarnya juga ada pohon pepaya. Boleh pohon pepaya di mana? Ayo dikubur. Action. Oh, Malik. Di sana juga ya. Ya. Di sana sebagian ya. Lema. Ih, Lema. Kita sudah berada di pohon mangga. Sekarang kita lagi ada di bawah pohon pepaya. Pohon pepaya, kamu sudah lihat yang mana buahnya? Apa gunanya buah? Apa lagi? Apanya lagi pepaya yang kamu lihat? Apa gunanya daunnya? Terus mana batangnya tunjuk? Gunanya batangnya? Apa gunanya batang tadi yang kamu baca? Dan juga tadi sebutkan. Mengalirkan nutrisi, iya. Tumbuhan. Terus lagi, yang mana asalnya? Bisa dilihat akarnya tidak? Iya. Apa gunanya akar? Iya. Terus lagi ada bunganya? Ada. Oke. Sekarang di situ apa tadi yang kamu lihat? Pohon mangga sama pohon pepaya. Di situ yang saya lihat dari pohon mangga dan pohon pepaya. Kita sudah lihat pohon apa? Iya. Ibu minta sekarang kamu menulis apa yang kamu lihat dari pohon mangga dengan pohon pepaya. Bisa? Iya, bisa. Silakan ditulis. Sudah selesai semua? Ibu tanya, apa yang kamu tulis tadi? Yang saya lihat Satu orang dulu bicara. Satu orang dulu, Kaira dulu. Apa yang kamu tulis tadi, Kaira? Daun, dari mangga. Nah, terus lagi dari pepaya, apa tadi yang kamu lihat? Coba, apa yang mau menjawab? Apa tadi yang kamu lihat dari pepaya? Ya, apa? Apa? Daun apa lagi? batang, akar. Ya, sudah ditulis. Ada buahnya, ada bunganya. Ada. Iya, ada. Oke, kalau begitu, sekarang kita kembali ke kelas. Bisa? Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalian juga sudah melihat tumbuhan mangga dan pepaya dan sudah mengetahui bagian-bagiannya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar tugas kelompok yang dimana nanti kalian harus mengerjakan secara berkelompok. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, ya, dan ada juga yang membantu temannya di saat kita melakukan diskusi nanti. Mengerti, Maki? Sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Sebelum dikerjakan, Ibu jelaskan dulu bagaimana caranya dikerjakan. Ada gambar apa di situ kamu lihat? Iya. Ada
mengerjakan, diskusi dengan temannya. Ya, nah dengan kelompok. Tulis di nama kelompok tak. Oke, selesai diskusinya. Sebelum kalian mempresentasikan pekerjaan kalian, kita menyanyi lagu tentang fungsi bagian tumbuhan. Bisa? Bisa. Kita mulai. 1, 2, 3, ya. Fungsi bagian tumbuhan agar yang menguatkan menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada tugas daun hijau punya nilai dan tambahan. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Bakteri terdapat air dan zat mineral. Bagiannya tumbuhan. Tugas buat simpan cadangan, biji untuk ditanam. Tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang bagian tumbuhan. Sekarang kita mau membahas atau mempresentasikan tugas kelompok kalian. Sekarang ibu mulai dari kelompok 1 tentang bagian tumbuhan yang nomor 1. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Bagaimana dengan kelompok lain? Baik, Bu. Ah, Saya sangat berbeda dari kelompok jawaban dari kelompok 1. ya, kita dengarkan kelompok 4. Katanya dia berbeda jawabannya. Apa jawabannya kelompok 4? Agar menyerap air di dalam tanah. Oh, dia katanya menyerap air dari dalam tanah. Siapa lagi yang sama dengan kelompok 1 dengan sama kelompok 2? Atau yang berbeda? Coba lagi, ayo. Kami dari kelompok 3 tidak setuju dengan jawaban kelompok 1 dan kelompok 4. Akan menyerap air dan bisa menopang tumbuhan. Oh, dia menyerap air dan bisa menopang tumbuhan. Coba kita lihat dulu. Kalau kelompok 1 tadi jawabannya apa? Menyerap air, Dik? Ya, menyerap air. Kelompok 2 apa tadi? Menyerap air di dalam tanah. Menyerap air juga. Berarti itu tadi bagi nutrisi. Kan? Iya. Nutrisi. Kalau kelompok 3 dia bilang apa? Menyerap air dan bisa menopang Iya, menopang tanaman. Ada lagi yang sama. Siapa yang sama dengan jawaban di atas? Yang ada menyerap nutrisi, menyerap air, sama menopang tanaman. Coba kita dengar dulu jawabannya kelompok 2. Apa kelompok 2 jawabannya? Oh, berarti dia setuju menyerap air dari dalam tanah. Kalau kelompok sini, jawabannya apa? Semua menyerap air dari dalam tanah. Semua jawabannya itu kalian sudah benar. Dia bisa akan menyerap air. Bisa juga apa? Sama
semua jawabanmu dari aku berikan dari tugas kelompok. Silakan dikumpul tugas kelompoknya dengan ibu. Untuk kelompok saja kan kamu kumpul sini. Ayo. Sekarang ibu mau lagi memberikan kalian tugas. Tugasnya itu kalian duduk dengan temanmu yang mau menggambar, menulis atau bercerita tentang tumbuhan dan bagiannya, dan juga membuat 3 dimensi tumbuhan bagi tumbuhan, akarnya, batangnya, daunnya dengan menggunakan plastisin. Ada yang mau? Bawa bahannya? Bawa. Oke. Di sini kelompok yang bawa plastisin. Di sini kelompok yang juga. Ayo kita berdiri dulu. Yang bawa plastisin di sini. Yang mau bercerita di sini. Yang mau menggambar di sini. Bisa? Cepat bercerita. Silakan dibagainya semua. Baik, semuanya sudah berkumpul sesuai dengan keinginannya. Yang mau menulis, menulis. Yang mau menggambar, menggambar. Dan yang mau membuat bentuk 3 dimensi pakai plastisin sudah berkelompok juga. Sekarang silakan kalian bekerja tentang bagian-bagian tumbuhan yang kamu inginkan. Dimulai dari sekarang, silakan. Tadi itu kita sudah membuat keterampilan menggambar, menulis, dan membuat bentuk bagian tumbuhan 3 dimensi. Sekarang kita mau mengambil kesimpulan dari pelajaran ayat tadi. Tanya kembali, ada berapa bagian tumbuhan tadi? 5. Sebutkan dulu. Apa fungsinya akar? Iya, kelompok sini apa fungsinya daun? Iya, apa fungsinya buah? Terus lagi, apa fungsinya bunga? Terus terakhir, apa lagi fungsinya batang? Kebagian tumbuh. Oke, jadi semua sudah tahu. Ibu tanya dulu, bagaimana perasaanmu dengan pelajaran tadi hari? Sudah tahu bagian tumbuhan dan fungsinya? Pelajaran IPA hari ini sudah selesai. Silakan semua boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, Marhaba, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPS SDIPRES Mantap Mantain 1 Kota Makassar. Saya di sini ditemani oleh Ibu Gaukana SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan kami juga didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik, Bapak Arif Gunawan. Assalamualaikum Ibu Gaukana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah berlangsung? Alhamdulillah, senang ya Bu ya. Baik, yang kedua Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas? Ada pengembangan yang telah dilakukan pembelajaran berorganisasi, menunjukkan budaya positif dan sikap sosial emosional. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu sudah lakukan yang pertama tadi pembelajaran berdifferensiasi, kemudian Ibu juga melakukan yang namanya penerapan disiplin positif, kemudian yang ketiga tentang pembelajaran sosial emosional. Baik Bu, selanjutnya bagaimana dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas? Itu sebelum mempersiapkan kegiatan pembelajaran, pas dalam pembelajaran, media pembelajaran yang saya lakukan dan KPD, yaitu KPD anak-anak media berupa OHP, LCD dan lingkungan sekolah yang dijadikan sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yaitu pembelajaran yang ada di Baik Bu, berarti untuk langkah-langkah yang Ibu lakukan ini, pertama Ibu menyusun atau menyiapkan rencana pembelajarannya. Kemudian yang kedua, Ibu menyiapkan media pembelajaran, kemudian KPD, materi ajar, dan bahkan Ibu langsung membawa anak-anak itu ke lingkungan sekitar. Menarik. Baik, selanjutnya menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas? Apakah sudah berhasil atau belum? Saya alhamdulillah cukup berhasil. Meskipun ada sebagian kecil murid yang tidak mau melakukan bersama dengan temannya pada saat Berarti Ibu ini sudah menilai bahwa pembelajarannya sudah berhasil, namun masih ada siswa yang boleh dikatakan mungkin tidak aktif tidak aktif di kelas. Baik Bu, kira-kira menurut Ibu apa saja kendala-kendala yang Ibu hadapi di kelas? Apa yang Ibu hadapi di kelas yang sehingga membuat Ibu mengatakan bahwa masih ada yang belum berhasil? saya mengatakan demikian karena saya memperhatikan ada sebagian kecil masyarakat yang kurang memahami materi secara keseluruhan dan juga mereka ada yang sudah mengerti dan paham, apalagi pada saat pembelajaran berlangsung, pada saat tanya jawab mereka antusias untuk menjawab pertanyaan dari saya dan mereka sudah mengerti. Hanya saja pada saat saya meminta untuk mengerjakan tugas kelompok, mereka kurang melakukan sosial emosionalnya untuk bekerja sama dengan temannya. Berarti kendala-kendalanya ini timbul karena masih ada siswa yang belum paham ini. Kemudian ada juga siswa yang memang paham tapi
dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, tapi di kelas ini sosial emosionalnya belum mantap. Baik, inilah yang menyebabkan sehingga siswa tidak aktif di kelas. Baik, Bu. Selanjutnya kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi siswa yang tidak aktif tersebut atau kendala-kendala tersebut? Gimana caranya? Rencana saya, karena siswa yang kurang aktif, sudah ada catatan-catatannya, saya catat namanya. Saya akan memanggil mereka dan saya akan menanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka pada saat pembelajaran, apa yang mereka anggap agak suka pada saat pembelajaran, dan saya juga akan memberikan penjelasan bagaimana sikap mereka supaya mereka bisa merubah diri, mereka bisa aktif dalam kegiatan berkelompok. Baik, Bu. Berarti rencananya Ibu ini yang akan dilakukan yang memanggil mereka. Kita memanggil mereka untuk memberikan penguatan, mungkin ada nasihat, bahkan bimbingan secara langsung. Baik, benar. Selanjutnya, Bu, apakah masih ada rencana lain yang akan dilakukan? Rencana lain, saya melihat tuh perkembangan rencana saya yang saya katakan tadi, dan apabila masih ada yang di antara mereka yang masih kurang, saya akan melakukan lagi rencana bagaimana supaya dia bisa memperbaiki perilaku dalam belajarnya. Berarti Ibu ini akan mencoba dulu langkah yang pertama tadi, bahwa saya akan memanggil. Nanti kita lihat hasilnya, kalau misalnya bermasalah masih terhambat, baru saya akan lakukan. Kira-kira kapan Ibu akan lakukan rencana perubahan tersebut? Rencana perubahan yang saya lakukan seperti ini agar mereka bisa cepat mengubah dan bisa belajar dan berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-temannya, utamanya dalam membaca buku sendiri. Berarti Ibu ini akan melakukan rencana perubahan tersebut dalam waktu yang cepat, supaya pada saat pembelajaran selanjutnya mereka sudah bisa aktif dalam pembelajaran tersebut. Baik, Bu, saya akan menunggu hasil perubahan yang Ibu lakukan. Semoga kita punya waktu luang lagi, kita akan berdiskusi dan saya menunggu hasilnya dari Ibu. Baik, Bu, sebelum kita tutup percakapan ini, Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan percakapan ini? Di percakapan pasca observasi ini, bagaimana perasaan? Senang dan lega karena apa-apa yang menjadi kendala pada saat saya melakukan pembelajaran harus saya kan. Berarti dengan adanya percakapan ini, Bu, kita merasa seperti ini, kita bisa bercerita kendala-kendala kita dan kita bisa mencari solusi yang dihadapi di kelas. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatannya sudah berdiskusi di percakapan pasca observasi. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Marhaban dan Ibu Baukana SPD. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.